stroke. Stroke. Stroke tadi 2018. Oke, Kong, sehari-hari bisa dapat bantuan dari pemerintah nggak sih, Kong? Dapat baru dapat beras ngambil dua karung. 2 karung. Rutin nggak dapat? Apa ada yang sempat pernah nggak dapat? Bertahap gitulah. Lansia. Bertahap, gara-gara lansia. Ya, lansia per bulan duitnya dari DKI 300.000 tiap bulan. Masalah bantuan itu terserah sama pemerintah, nggak dibantu ya saya suruh minta-minta nggak mau sih, bener. Ya dari kecil kelaparan juga saya diem aja nggak pernah minta. Kalau kita sebagai orang yang sudah lanjut usia ini ya, kalau ada aktivitas atau kegiatan itu kan kita lebih merasa lebih produktif, kita masih produktif dan kita masih bisa menghasilkan, tidak bergantung sama anak, itu beda. Itu salah satu itu yang membuat saya masih sampai sekarang pun masih tetap bekerja. Lansia segala macam kita harapkan juga negara hadir supaya kemudian bisa memberikan perhatian, memberikan bantuan supaya di masa-masa lanjut usia ya mereka tetap hidup berbahagia dengan hadirnya perhatian dari negara. Bentuknya macam-macam. Menjadi tua adalah keniscayaan yang terkunci oleh waktu. Namun jaminan bahagia di hari tua kerap menjadi angan yang semu. Di sudut-sudut sepi, lansia tetap harus berjuang mengukir hidup. Benarkah kepedulian bagi lansia seiring usia semakin meredup? Berkas Kompas membahasnya kali ini. Hiruk-pikuk jalanan di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat jadi peneman sepi Ratmi sehari-hari. Di usia senjanya, Ratmi hidup sebatang kara. Suami dan anaknya lebih dulu dipanggil Yang Kuasa. Seorang diri, ia hadapi kerasnya Jakarta. Perempuan 79 tahun ini memaksakan tubuhnya yang rentan untuk mencari uang demi sesuap nasi. Sudah 11 tahun Ratmi menggelar lapak di trotoar untuk jualan keripik dan kopi. Barang dagangannya ini dimodali seorang pemilik warung yang bayarannya mesti ia setorkan setiap hari. Janya berat, janung nyumbal pujanan kangenan, nyari makan sendiri. Loh aja ceritain ya percuma, badin rongso. Sehari-hari di luar setoran biasanya sekitar 20 hingga 30 ribu ia kantongi. Paling tinggi 40 ribu per hari. Setengahnya ia pakai untuk naik ojek ke indekosnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jika dagangannya sepi, ia terpaksa mengutang setoran. Ia juga seringkali menunggak bayar indekosnya. Derita terus mendera Ratmi. Sejak muda, ia selalu sengsara. Saya satu hari satu malam makan lontong 2 dikasih orang gitu pasar. Menderita saya sih panjang dari kecil sampai nenek-nenek. Tempat tinggal Ratmi, sebuah kamar indekos semi permanen berukuran 3 x 3 meter, jauh dari kata layak. Tak ada pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Sudah 10 tahun Ratmi tinggal di sini. Biaya sewa sebesar Rp500.000 mesti ia keluarkan setiap bulan. Meski sudah 35 tahun tinggal di Jakarta, Ratmi cuma punya KTP dari tempat asalnya, Pemalang, Jawa Tengah. Saya kepengen pindah ke KTP sini, tapi kan saya karena udah tua. Saya suruh ngurus di kecamatan segala, bukan waktunya deh, tapi kan tenaga saya juga yang nggak ada.
Ratmi mengaku sepanjang hidupnya tak pernah dapat perhatian negara. Bantuan sosial tak pernah menjamahnya, baik saat di kampung maupun sejak tinggal di Jakarta. Padahal Ratmi adalah warga miskin sekaligus lansia yang layak dapat bantuan. Kondisi kesejahteraannya ada di sekitar garis kemiskinan. Masalah bantuan-bantuan itu terserah sama pemerintah. Nggak dibantu ya, saya suruh minta-minta nggak mau sih. Bener. Ya dari kecil kelaparan juga saya diem aja nggak pernah minta. Ratmi juga tak terjangkau bantuan jaminan kesehatan gratis. Ia tak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Lansia miskin yang hidup sebatang kara seperti Ratmi sebetulnya berhak mendapatkan sejumlah bantuan sosial dari pemerintah. Berbeda dengan Ratmi yang masih memiliki tenaga untuk berjualan mencari rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Di Petamburan, Jakarta Pusat, Muryadi, lelaki sebatang kara berusia 67 tahun, hanya bisa terduduk diam di depan rumah sederhananya akibat penyakit yang dideritanya. Ada yang nongkrong-nongkrong aja depan musola tuh. Oh, nggak ada istri? Nggak ada. Istri nggak ada, anak nggak ada juga? Nggak ada, stroke. Stroke tadi 2018. Sempat bekerja sebagai pekerja instalasi listrik, Muryadi harus berhenti dari pekerjaannya karena sudah tidak memiliki tenaga mengingat umurnya yang sudah tua. Kini Muryadi hanya berpegangan pada bantuan lansia yang ia dapatkan sebanyak Rp300.000 per bulan dan uang yang ia terima dari keluarga jauhnya. Ya, lansia per bulan duitnya dari DKI. 300.000 tiap bulan. Baru dapat beras ngambil dua karung. Ya kemudian kurang aja. Dari konak-konakan aja. Meski Muryadi tetap mendapat bantuan dari pemerintah, besaran Rp300.000 dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, Muryadi mengaku tidak banyak yang bisa ia belanjakan. Bantuan sembako yang juga ia dapat setidaknya masih bisa ia manfaatkan untuk makan sehari-hari. Di tengah keterbatasan yang dihadapi warga lansia, peran lingkungan dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting untuk memastikan mereka tetap mendapat perhatian dan pendampingan. Ketua RT 03 Petamburan Kamaludin bersama warga berupaya membantu para lansia termasuk Pak Muryadi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan pemeriksaan kesehatan mereka. Dengan total 18 lansia di lingkungannya, masih ada sejumlah lansia yang belum mendapatkan bantuan rutin setiap bulan dan harus mengandalkan kepedulian orang-orang di sekitarnya. Sebagai RT harus bertanggung jawab, bukan tanggung jawab, perhatikanlah apapun yang terjadi memang saya juga harus bantu. Sebantu-bantu saya paling kalau memang bawa ke rumah sakit saya bawa ke rumah sakit. Kalau memang kan di sini kan sementara punya case lansia kalau kemarin dihitung ada 18. Sementara ada baru lansia yang belum dapat. Kamaludin mengaku ada sejumlah program yang diberikan kepada warga di RT-nya. Salah satu yang bermanfaat adalah pengecekan kesehatan gratis untuk para lansia yang dinilainya sangat bermanfaat. Ada setiap juga ada, kan ada lansia. Ada lansia. Setiap bulan juga ada pengecekan darah, gula darah atau darah tinggi ada setiap bulan juga ada. Namanya posyandu lansia. Namun menurut Kamaludin, tantangan dalam memberikan bantuan kepada lansia tak hanya soal keterbatasan sumber daya, melainkan juga pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Ia menyebut masih ada lansia yang belum terjangkau bantuan karena perubahan usia atau data yang tidak terbarukan sehingga penyaluran bantuan kerap tidak merata. Karena itu Kamaludin berharap pemerintah dapat memperkuat sistem pendataan dan memberikan perhatian lebih agar tak ada lansia yang terlewat dari perlindungan sosial. Pemerintah juga harus turun tangan, jangan turun ke lapangan apa sih yang dibutuhkan seperti gitu. Jadi masyarakat ada timbal baliknya gitu loh. Ya masyarakat suruh ini tapi nggak dikasih ini gitu.
tengah keterbatasan fisik yang menyertai bertambahnya usia, warga lansia berjuang menjaga kemandirian dan membuktikan produktivitas tak selalu berakhir saat memasuki masa tua. Bisa menghasilkan tidak bergantung sama anak itu beda. Berstatus senior atau lanjut usia bukanlah halangan untuk tetap berkarya dan berkontribusi. Di tengah stigma bahwa lansia identik dengan ketergantungan, mereka justru membuktikan usia senja masih bisa menjadi masa yang produktif. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga menjadi cara bagi para lansia untuk menjaga kemandirian dan makna dalam kehidupan mereka. Betty Selvanai, lansia berusia 60 tahun asal Ambon, Maluku, dengan senyum ramahnya menyapa setiap tamu yang datang di salah satu restoran di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Perkenalkan, saya dengan Oma Betty Selvanai. Sekarang usia saya sudah 60 tahun. Sebelumnya saya sudah sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta. Dan terakhir, sudah cukup lama sih ya, sendiri dan tidak bekerja lagi ya. Sudah 6 bulan Betty bekerja sebagai pelayan restoran. Di usianya yang tidak muda lagi dan sudah memiliki 2 orang cucu, Betty mengaku lebih senang jika berkegiatan dibanding harus berdiam diri di rumah. Kalau kita sebagai orang yang sudah lanjut usia ini ya, kalau ada aktivitas atau kegiatan itu kan kita lebih merasa lebih produktif, kita masih produktif dan kita masih bisa menghasilkan tidak bergantung sama anak itu beda. Itu salah satu itu yang membuat saya masih sampai sekarang pun masih tetap bekerja. Kedua ya pasti finansial ya, itu membantu juga kalau kita bisa dengan usia sekarang masih bisa berkarya, masih bisa produktif, kenapa enggak? Sebagai pelayan restoran, Betty bertugas sebagai front of house atau penyambut pelanggan. Meski tak jarang tubuhnya mulai merasakan lelah, Betty tak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berhenti beraktivitas. Baginya, terus bekerja bukan sekadar mencari penghasilan, melainkan juga menjaga semangat hidup dan membuktikan bahwa usia senja bukan penghalang untuk terus berkarya. Pastinya. Keingatan itu satu. Kedua, fisik, kecapean ya itu pasti. Tapi yang Oma senang tuh di sini ya, mereka punya misinya ya, istilah misi atau apa gitu ya, untuk merekrut kita para lansia itu sesuai dengan kita. Jadi kita tidak dituntut melakukan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita. Dengan jadwal kerja 6 hari dan 1 hari libur, Betty sehari-hari berangkat dari rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan menuju Menteng, Jakarta Pusat. Betty bersyukur keluarga mendukungnya bekerja. Kalau ke sini biasanya saya dari Ciputat diantar anak saya sampai Lebak Bulus. Nah dari Lebak Bulus kebetulan ada busway kan, langsung itu kita turunnya di depan. Ya jadi nggak jauh. Anak saya sih kebetulan ya terserah saya, yang penting jangan sakit. Kata dia terus capek kan, tidak boleh ngeluh. Itu aja sih. Jadi mereka cuman waduh nanti kalau pulang malam gimana Ma? Ini kan kerjanya kan sip-sip. Jadi gimana mamanya enjoy nggak, happy nggak? Jadi lebih cenderung ke saya. Kalau saya happy ya kenapa tidak gitu. 6 bulan bekerja, Betty bercerita banyak manfaat yang ia dapatkan. Mulai dari belajar hal baru hingga keterampilan yang dimilikinya bertambah. Banyak hal sebenarnya yang saya belajar di usia sekarang. Pertama kan saya tidak punya basic kerja di F&B. Jadi sewaktu saya diterima di sini baru saya tahu oh ternyata F&B itu seperti ini. Kita harus selalu
menyajikan sesuatu yang bagus untuk tamu yang datang. Kebetulan dengan basic saya yang terima tamu, dan saya belajar untuk menggunakan US itu apa? Oh ini apa? Aplikasi ya itu yang buat saya wow, wah happy banget. Memang capek ya, tapi kembali lagi mengingat pekerjaan ini buat hati senang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari separuh atau 54,21% lansia di Indonesia masih aktif bekerja. Sebagian besar di antaranya atau 52,22% bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, 1 dari 5 lansia yang masih bekerja tercatat memiliki jam kerja lebih dari 48 jam dalam sepekan. Data ini menunjukkan banyak lansia di Indonesia yang tetap produktif di usia senja. Pemilik restoran tempat Betty bekerja, Firhan Salam menyebut, usahanya mengusung gagasan sebagai ruang kebersamaan lintas generasi. Sebenarnya idenya sederhana ya, kita ingin mendirikan atau membangun lebih dari sebuah restoran, tapi sebuah ruang di mana oma atau warga lansia dan komuniti lintas generasi itu bisa bersatu. Ada 16 lansia yang bekerja di restoran milik Firhan. Pekerjaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Ya, kita sebenarnya menyesuaikan peran oma itu dengan kemampuan fisik mereka tentunya dan juga kenyamanan mereka. Secara keseluruhan mereka itu di front of house. Jadi mereka yang menyambut tamu, diarahkan ke tempat duduk, dipresent menunya, diperjelaskan menunya, ambil order, input ke sistem dan juga mereka yang menyajikan. Dan kita juga sarankan oma-oma kita juga untuk menyapa dan ngobrol sama tamu. Bagi Firhan, memberdayakan lansia bukan hanya memberikan pekerjaan, melainkan juga menghadirkan ruang agar mereka tetap aktif, merasa dihargai, dan memiliki peran di tengah masyarakat. Melalui interaksi dengan generasi yang lebih muda dan berbagai aktivitas baru, para lansia pun didorong untuk terus belajar, beradaptasi, dan membuktikan bahwa usia senja bukan akhir dari proses bertumbuh dan berkarya. Kita mahu memperdayakan lansia dengan objektif supaya mereka itu tetap aktif dan mereka rasa dihargai dan beri ruang untuk mereka berkarya dengan bermakna. Mereka belajar sesuatu yang baru, mereka sangat senang datang bekerja dan dari segi kepercayaan diri, confidence mereka ada perbezaan dan peningkatan lah yang positif. Sejauh mana negara hadir untuk memastikan para lansia menjalani hari tua dengan aman, sejahtera, dan bermartabat? Pak Presiden memerintahkan supaya masyarakat iso gumuyu, bisa tertawa, bisa bahagia. Tujuannya satu, supaya kita bisa memuliakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya para lansia. Berbagai persoalan masih membayangi kehidupan para lansia di Indonesia, mulai dari masalah kesejahteraan, kesehatan, hingga kesepian yang kerap tak terlihat lingkungan sekitar. Menurut data Tunggal Kesejahteraan Ekonomi Nasional, 41,75% lansia berada di kelompok 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara 82,96% lansia masih mengandalkan penghasilan dari anggota rumah tangga lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dari situ kemudian kita akan melakukan ground check ya melalui para pendamping PKH, para pendamping Resos, supaya di masing-masing daerah kita tahu berapa lansia yang membutuhkan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan lansia masing-masing sesuai dengan asesmen para pendamping yang dimiliki oleh Kemensos ya, yang nanti akan kita urus tentunya datanya melalui Pusdatin.
Agus menjabarkan pemerintah telah memiliki sejumlah program untuk membantu para lansia yang mengalami kesulitan di masa tuanya. Bentuknya macam-macam, ada program atensi, ada program bantuan PKH, ada bantuan BPNT ya. Selain itu, Kemensos juga sedang menyusun program namanya caregiver. Ya, caregiver di sentra-sentra kita sedang membuat pelatihan ya bagi nanti relawan-relawan caregiver yang nanti akan kita tugaskan untuk kunjung ya ke rumah-rumah lansia. Agus menjelaskan, Kementerian Sosial akan terus memperbarui data agar program perlindungan lansia benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Tujuan kita bersama ya di dalam berbangsa dan bernegara ini bagaimana bisa membuat seluruh rakyat Indonesia bisa tersenyum ya. Tersenyum, bisa hidup berbahagia. Kemudian seperti lansia segala macam kita harapkan juga negara hadir supaya kemudian bisa memberikan perhatian, memberikan bantuan supaya di masa-masa lanjut usia ya mereka tetap hidup berbahagia dengan hadirnya perhatian dari negara. Indonesia Ramah Lansia Jawa Barat, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan lansia menyebut kasus kesepian juga menjadi masalah yang cukup besar di kalangan lansia. Lansia kesepian ini cukup banyak, jadi kesepian itu tidak selalu identik dengan hidup sendiri ya. Karena kesepian itu atau bahasa psikologisnya disebut dengan loneliness, itu seringkali dirasakan seseorang ketika dia kehilangan lingkungannya atau kehilangan dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya. Terutama yang kami amati itu dari para lansia yang terbiasa hari-hari sibuk bekerja, kemudian masuk usia pensiun, kehilangan kesibukan sehingga mereka merasa sendirian. Susiana menyebut untuk mengatasi masalah mental ini tidak sedikit lansia yang tetap aktif bekerja. Sehingga kadang-kadang ketika mereka harus pensiun dan kehilangan kesibukan, itu menjadi PR tersendiri. Makanya dengan mereka tetap aktif berkontribusi, tetap aktif bekerja, seharusnya ini menjadi hal yang sangat positif untuk para lansia, untuk kesehatan mental mereka. Lansia yang masih aktif bekerja, ini mereka memiliki wadah untuk mereka mengaktualisasikan dirinya. Untuk mengatasi kasus kesepian di kalangan lansia, Komunitas Indonesia Ramah Lansia mengembangkan program pendidikan bagi para lansia melalui sekolah lansia. Ini kita sebut dengan sekolah lansia. Di sekolah lansia ini mereka belajar tidak hanya literasi kesehatan, tapi juga belajar tentang kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan yang pasti selalu dilakukan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah program sekolah lansia ini menjadi wadah untuk para lansia. Mereka tetap aktif, tetap terhubung, dan juga satu aman. Menua adalah keniscayaan yang akan dialami setiap orang. Memastikan para lansia dapat menjalani hari tua dengan sehat, aman, dan bermartabat menjadi tanggung jawab bersama. Dukungan keluarga, masyarakat, dan kebijakan negara menjadi kunci agar tak ada lansia yang terpinggirkan atau terlantar. Seharusnya ini sudah menjadi concern bagi para masyarakat untuk membuat komunitas atau membuat lingkungan tempat mereka tinggal itu semakin ramah lansia. Karena semuanya juga pengennya jadinya lansia ya. Semua pengen jadi lansia, kalau kita nggak menciptakan lingkungan dan kebiasaan juga perilaku ramah lansia sejak sekarang, tentunya itu akan kebayang nanti kita menuanya akan seperti apa.